Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya kepada teman-teman di kelas A, D3, Perbankan dan Keuangan. Kita sudah masuk ke minggu-minggu menjelang UTS ya, mungkin minggu terakhir ya, minggu ke-6 untuk di absen normal mah. Tapi nggak tahu kalau nanti di pembahasan yang belum dibahas ya kita nanti agendakan. Oke, kita lanjut aja ke perkuliahan. Minggu lalu kita masih bab 2 kan ya? Sampai mana ya bab 2? Sampai proklamasi sudah belum? Sambil Anda baca-baca buku ya, sambil bawa buku, sambil buka-buka juga ini ya tugasnya yang dipertanyakan. Oke, kita sambil nunggu yang lain, ini baru 31 yang hadir, yang tergabung. Oke, di bab 1, di bab 2, sidang BPUPK itu kapan? Coba sebutkan nama dan nomor absen. Saya, Pak. Siapa? Tiara Emilia. Tiara. Absen? Absen 24. Oke, Tiara. Coba kapan sidang BPUPK itu? Sidang BPUPKI pada Yang tanggal pertama, ya? 29 Mei sampai 1 Juni. Oke, hasilnya? Merancang Coba yang harus Anda pahami agendanya apa, hasilnya apa, ketuanya juga siapa ya. Ini Anda pahami bab ini ya, tentang sidang BPUPK pertama ini, karena ini bab penting dalam proses perumusan Pancasila kan ya? Ya. Ketuanya Dr. Rajiman Widyodiningrat. Oke, agenda yang disampaikan oleh Dr. Rajiman itu apa? Agenda sidangnya. Merancang dasar negara. Oke, betul. Hasilnya apa coba? Atau sampai 1 Juni itu kan pidato siapa? 1 Juni itu? Soekarno. Soekarno itu kira-kira apa yang disampaikan oleh Soekarno di 1 Juni? Ketuhanan Yang Maha Esa, gitu Pak. Oke, kira-kira Soekarno itu berbicara apa coba yang paling fenomenal di pidato Soekarno? Untuk pertama kalinya Soekarno berbicara tentang Oke, silakan ada yang bisa bantu. Oke, Tiara udah ya. Kalau misalnya ada yang bisa bantu coba. 1 Juni itu atau sidang yang pertama ini sudah sampai mana? Sampai apa gitu pembahasannya? Coba. Hari lahir Pancasila, Pak. Siapa? Adam. Coba jelaskan. Kenapa hari lahir Pancasila?
Jadi pada tanggal 1 Juni itu dilahirkannya gitu Pancasila, sudah dirumuskan gitu Maksudnya oleh siapa? oleh BPUPKI, Pak. Enggak, yang pidato 1 Juni itu siapa? Oh, Soekarno, Pak. Soekarno itu apakah coba lebih jelaskan lagi. Jadi pada tanggal 1 Juni itu Bapak Presiden Soekarno mengemukakan konsep awal mengenai Pancasila, Pak. Itu Oke. gagasan-gagasannya. Jadi belum menjadi presiden ya saat itu. Belum. Ya. Jadi jangan disebut Presiden Soekarno saat itu ya. Oh, Jadi ya. gagasan-gagasannya oke betul. Apakah gagasan-gagasannya disepakati tidak? Sudah disepakati belum? Belum, Pak. Oke, belum. Jadi betul ya. Terima kasih Adam ya. Jadi Ya, sidang Pak. yang pertama itu ya ini kan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni ya. Apa yang disepakati oleh sidang yang pertama itu adalah baru sampai pada konsep UPK 1 ya. Nggak pakai I kalau di sini. Jadi hanya baru pada konsep perkenalan ataupun pertama kalinya Bung Karno menyampaikan istilah Pancasila. Jadi baru sampai pada namanya saja Pancasila. Kalaupun Soekarno misalnya berbicara tentang rumusan-rumusan Pancasila ya, yang rumusan Soekarno itu belum kepada konsep kesepakatan hasilnya gitu, penrumusannya karena beda yang disepakati oleh nanti yang sekarang berlaku kan Pancasila, yang di Sila itu belum bukan pidato Soekarno dari 1 Juni gitu ya. Karena nanti ada pembahasan lanjutan. Jadi ini penting ya untuk Anda pahami di sidang yang pertama tadi agendanya adalah rumusan dasar negara di mana Dr. Rajiman sebagai ketua BPUPK itu bertanya kepada semua anggota sidang, kalau nanti negara yang akan kita bentuk itu merdeka, apa dasarnya? Nah, dalam risalah sidang yang asli sebenarnya semua tokoh itu berpidato ya. Yang kurang lebih 100 orang lah ya. Ada berbagai wakil golongan juga, ada etnis Tionghoa, ada etnis keturunan Arab juga yang hadir di sana. Anda lihat aja semua anggota-anggotanya. Nah, terus yang ditulis dalam sejarah itu kan hanya 3 ya. Supomo, Yamin, dan terakhir Soekarno. Tapi itu biarlah lah mereka sejarah yang bisa berbeda persepsi mengenai sejarah. Tapi pada intinya di sini kita melihat di 1 Juni khususnya Soekarno berpidato untuk pertama kalinya, ya, yaitu memperkenalkan istilah ataupun rumusan istilah Pancasila ya, belum kepada pengesahan rumusan-rumusannya. Nah 1 Juni ini kan sidang yang pertama ini masih belum disepakati rumusannya, sehingga ini ada sidang lanjutan. Apa coba? Siapa yang bisa menjawab? Sidang lanjutan dari sidang pertama ini untuk membahas rumusan Pancasila. Kapan dan apa nama sidangnya dan apa yang dihasilkannya? Siapa yang bisa menjawab? Tinggal baca aja, kan di buku juga ada ya. Siapa coba? Nama, nomor absen. Udah saya kasih bocoran nih. Kapan ini dilaksanakan? Agenda lanjutan ya untuk membahas rumusan Pancasila. Sekali lagi karena 1 Juni belum menyepakati rumusan. Sopo. Coba Rike, Napisa nih hadir. Aditya,
Jihan, Talita, Regina, Gisa. Coba. Lanjutan dari 1 Juni itu ada rapat lanjutan untuk membahas rumusan-rumusan Pancasila. Itu apa dan kapan? Masih di bulan Juni. Sidang Siapa namanya? Saya. Siapa dulu? Coba. Bapak uji dulu aja, Pak. Uji dulu katanya. sidang BPU PKI kedua bukan Pak lanjutannya Bukan. membahasnya atau belum? Belum. Oh, belum. Coba sebelum ke sana siapa? Regina? Ya, Pak. Agenda utamanya yaitu membahas rancangan undang-undang. Ya, itu namanya apa? Ini belum ke sidang yang kedua, tapi ini kelanjutan dari sidang yang pertama. Karena kan ini baru nama Pancasila, belum pada rumusan-rumusannya. Nah, untuk membahas rumusannya, maka ada sidang lanjutan. Ya, ada rapat panitia 9, bukan, Pak? Iya, sok jawab aja, jangan balik nanya. Rapat panitia 9 pada 22 Juni melahirkan Piagam Jakarta dan menyepakati rumusan-rumusan Pancasila. Oke, Regina ya. Betul Regina kamu? Iya, Regina, Pak. Jadi Piagam Jakarta. Kenapa Piagam Jakarta itu menyepakati rumusan-rumusan Pancasila? Emang apa hubungannya? Untuk ini untuk menghasilkan undang-undang. Betul, tapi ini bukti bahwa rumusan Pancasila itu kenapa dengan Piagam Jakarta gitu? Emang di mana? Atau bagaimana hubungannya antara Piagam Jakarta dan rumusan Pancasila? Ini kan baru namanya. Sedangkan rumusannya di mana? Kok ini Piagam Jakarta? Coba nama lain dari Piagam Jakarta itu apa? Yang kita kenal sekarang apa? Nama lainnya Jakarta Center. Jakarta Center atau Jakarta Pusat atau Jakarta Carter ya. Tapi ini maksudnya sekarang itu namanya apa coba yang kita kenal Piagam Jakarta itu? Yang sekarang kita sering kenal, sudah dikenal? Pembukaan undang-undang. Iya, pembukaan ini ya, bukan Undang-Undang 45. Coba apa hubungannya dengan Pancasila? Coba Regina bisa jawab? nama lainnya Piagam Jakarta, bukan? Ya udah dijawab nih tadi, ada yang disebut Jakarta Carter, ada yang disebut pembukaan, tapi yang saya ingin tahu kenapa, ada apa antara rumusan Pancasila dengan Piagam Jakarta? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Ini juga bab 3 nanti dibahas lagi, tapi ini modal awal ya untuk memahami bab 3. Batang tubuhnya bukan? Bukan. Ini kan Pancasila. Sok siapa coba? Sebutkan nama. Karena rumusan Pancasila terdapat pada Piagam Jakarta. Siapa? Aldi. Iya, Pak. Coba jelaskan lagi. Jadi karena rumusan Pancasila yang disebutkan oleh Soekarno itu terdapat pada bukan oleh Soekarno ya. Orang hanya menyampaikan istilah Pancasila maksudnya. Coba sebutkan aja di mana letaknya. Aldi. Pada paragraf terakhir dari Piagam Jakarta. Nah, Isa juga bukan paragraf ya, tapi alinea alinea keberapa? Keempat. Coba Aldi. Keempat gitu. Oke, coba bacakan coba alinea keempat betul ya. Jadi itu harus jelas ya. Jadi hubungan antara pembukaan dan rumusan Pancasila itu karena rumusan Pancasila itu terdapat dalam alinea keempat pembukaan ataupun dulu namanya masih Piagam Jakarta ya. Tuh. Oke, coba saya tanya ulang lagi. Tadi juga ada yang kalau yang mau bicara sebutkan nama ya. Bagaimana? Apakah rumusan Piagam Jakarta itu sama dengan rumusan Pancasila yang sekarang berlaku? Pancasilanya ya. Pancasila rumusan Piagam Jakarta sama tidak dengan rumusan
yang sekarang. Atau sebutkan aja rumusan versi Piagam Jakarta. Bagaimana Pancasilanya? Aldi masih bisa atau ada? Coba siapa yang bisa membantu menambahkan? Sebutkan nama. Jihan tadi bicara coba Ji. Oh, oke, siapa? Muhammad Iqbal. Iqbal coba. Di itu Pak, di poin pertama tentang ketuhanan Sebutan aja di Pancasila. Rumusan Pancasila Piagam Jakarta sebutkan aja. Sila pertamanya apa? Nanti intinya apa coba? Intinya yang disepakati oleh rumusan Piagam Jakarta itu apa? Yang Piagam Jakarta lebih mementingkan ke dalam agama Islam, Pak. Ya mungkin bahasanya jangan ya terus. Kalau yang di Pancasila itu lebih ke semua gitu. Oke, jadi sebenarnya jangan mementingkan ya. Bahasanya jangan terlalu menyudutkan agama Islam. Pak. Harus diluruskan. Jadi yang disepakati, ini kesepakatan ya, bukan kehendak umat Islam, bukan kehendak golongan Islam ya, tapi itu kesepakatan ya oleh Panitia 9. Mereka kan perwakilan dari semua golongan ya. Ada 4 orang dari kelompok nasionalis, coba Anda bisa cek ya. Ada 4 orang dari golongan Islam dan 1 orang Soekarno ya. Dan ke-9 orang itu menandatangani ya, rumusan-rumusan Piagam Jakarta termasuk rumusan Pancasila dengan sila pertamanya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Kalau kita lihat bahasa itu bukan bahasa ya mungkin kalau kita tafsirkan gitu ya dengan seksama itu kan bagi umat Islam yang ingin menjalankan syariat Islam ya silahkan untuk jalankan. Bagaimana dengan umat yang lain? Ya jalankan syariat agama yang lain ya gitu. Cuma itu aja sebenarnya ya. Yang dimaksudkan ini kan kadang-kadang salah kaprah dengan adanya syariat Islam di Piagam Jakarta dianggap itu akan menghukum Islamkan Indonesia secara keseluruhan. Tidak. Cuma bentuk akomodasi ya. Islam sebagai mayoritas agama yang selama penjajahan, selama kolonialisme itu tidak mendapatkan tempat dalam kehidupan bernegara, tokoh-tokoh Islam menginginkan agar Islam ditempatkan di tempat yang layak dalam konsep bernegara. Itu tujuan dari kelompok Islam dan disepakati oleh kelompok yang lainnya, termasuk seorang non-Muslim yaitu A.A. Maramis, ya, juga menandatangani rumusan itu. Jadi itu sebenarnya ya. Jadi alasan golongan Islam kenapa ingin Piagam Jakarta itu dengan sila pertamanya itu, ya itu wajar secara sosiologis gitu ya, karena Islam sebagai mayoritas gitu dan disepakati. Oke, jadi itu poin penting di Piagam Jakarta ya sampai tanggal 22 Juni ya. Nah, kita lanjut ke sidang yang kedua. Siapa yang bisa menjelaskan? Tadi ada yang coba Pauzi tadi sudah mau bicara sidang yang kedua. Kapan, ada apa hasil dan agendanya? Sidang yang kedua itu berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli, bertujuan untuk membicarakan bentuk negara, wilayah negara, rancangan undang-undang dasar, ekonomi, keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran. Nah, segitu sih Pak. Hasilnya apa? Intinya apa? Intinya tuh menghasilkan apa? Rancangan undang-undang Pak. Ya, jadi batang tubuh ya atau pasal-pasal dalam UUD 45. Nah, ini kita bisa melihat ya bahwa dalam konsep bernegara itu ya ada dasar negara ya. Ada pembukaan yang termuat dalam dan ini maksudnya ya batang tubuh atau pasal-pasal atau UUD-nya ya. Atau disebut juga dengan konstitusi negara kita, hukum negara kita, hukum tertinggi, sumber hukum tertinggi. Adapun Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Ini beda istilahnya ya. Jadi UUD 45 itu adalah sumber hukum. Nah, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Apa buktinya kalau Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum atau dasar negara? Ya, karena termuat dalam pembukaan. Karena pembukaan sebagai stat fundamental norma dasar kaidah bernegara. Jadi kita sudah punya seperangkat alat ya, untuk menjadikan
sebuah negara merdeka ya, karena sudah lengkap dasarnya apa dan juga pasal-pasalnya, batang tubuhnya. Kalau yang asli kan ada 37 pasal ya. Sementara setelah amandemen tahun 2002 itu menjadi 73 pasal. Berarti ini bagaimana nih kalau kita sudah punya seperangkat alat negara ya. Kalau ibaratkan kalau sepasang pengantin itu sudah memiliki mahar atau mas kawin untuk pernikahan, berarti ini tinggal bagaimana Indonesia nih setelah punya ini. Katakanlah punya segalanya ya, untuk apa? Proklamasi. Oke, siapa? Cindy, betul? Yang ngomong? Iya, Pak. Coba Anda, apa yang Anda ketahui seputar proklamasi atau sebelum proklamasi? Dari bulan Juli ya sampai Agustus, apa yang terjadi ya sebelum menjelang proklamasi itu, apa yang terjadi? Ini kan dalam rangka masih penjajahan ya, Jepang. Sampai pada akhirnya, ya jelaskan aja, jangan balik nanya. Kalimatnya ada pada saat itu Jepang bla 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 bla, kemudian muncul perbedaan. Coba jelaskan aja. Dia belajar untuk mengembangkan argumentasi gitu ya. Jadi bisa, Cindy? Apa yang membuat kita bisa? Ini kan sebenarnya proklamasi itu Jepang berjanji kan, betul nggak? Dibentuknya BPUPK itu karena atas inisiasi Jepang. Apakah setelah kita punya perangkat-perangkat negara itu, Jepang benar nggak memberikan atau menepati janjinya? Cindy? Jepang benar nggak menepati janjinya? Coba siapa yang mau membantu Cindy? Setelah kita punya BPUPK, apa kondisi Jepang bagaimana? Benar nggak membuat kita merdeka Jepang itu setelah kita punya persiapan dan punya undang-undang dasar? Ayo bantu. Saya berharap sebenarnya ini sampai dekret presiden paling tidak ya, atau sampai orde baru. Tapi ini kita masih mentok di proklamasi. Bapak Arif Hidayatullah bisa menjelaskan bagaimana kondisi kita sebelum kemerdekaan? Sebelum kemerdekaan kan pada memasuki bulan Agustus 1945, posisi Jepang dalam Perang Dunia sudah semakin melemah, terutama setelah bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 7 Agustus. Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil ke Saigon, kemudian pada 8 Agustus Soekarno diangkat menjadi Ketua PPKI atau Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, 9 Jepang Agustus. Lanjut. 9 Agustus dibentuklah PPKI. Soekarno diajak bolak-balik oleh Jepang agar tidak tahu keadaan Jepang. Pada 14 Agustus, Soekarno dicegat turun dari pesawat untuk segera memerdekakan. Setelah didiskusikan panjang, ada beberapa perbedaan pendapat golongan muda yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Malam tanggal 16 Agustus kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan. Oke, sampai situ dulu. Yang ingin saya tanyakan kira-kira apakah Jepang benar nggak ingin kita merdeka? Ya, tidak. Kalau Jepang menurut saya benar, Pak. benar. Berarti sejarah
Benar bahwa kita merdeka atas hadiah Jepang kalau begitu? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Iya, begini ya, logikanya begini. Coba siapa yang bisa menjelaskan? Apa alasan kenapa Jepang itu tidak menepati Saya- janjinya? Coba siapa? Aldi. Aldi, coba Aldi. Jadi Jepang itu memberi harapan kepada Indonesia untuk memerdekakan karena mereka bertujuan untuk memanfaatkan Indonesia agar Indonesia mau membantu Jepang untuk melawan sekutu. Ya. Pada saat itu menjelang proklamasi di bulan Agustus, Jepang benar nggak memberikan kita kemerdekaan? Enggak, Pak. Ya, tidak ya. Karena ya modus aja Jepang itu sudah kalah pun oleh sekutu ya. Harusnya dia tidak lagi memiliki Indonesia. Secara hukum perang itu Jepang sudah tidak sah memiliki Indonesia, dan kita kalau misalnya hukum perang itu berlaku dan kondisinya mungkin jalan normal gitu ya, mungkin kita sudah ketika Nagasaki dan Hiroshima sudah habis dan Jepang sudah menyerah kan, Jepang sudah menyerah tanpa syarat ke sekutu. Artinya bahwa kita dalam hukum perang sudah dimiliki oleh yang mengalahkan Jepang. Tapi kan itu tidak terjadi ya. Ada yang namanya vacuum of power, kekosongan kekuasaan, di mana memang kita saat Jepang kalah tidak ada yang datang lagi ke kita, dan itulah kenapa golongan muda segera merdeka. Adapun kenapa Soekarno dan golongan tua tidak ingin merdeka atau tidak mau memproklamasikan, karena Soekarno Hatta itu dan golongan tua itu sangat percaya pada Jepang dan masih menunggu janji Jepang. Bagi Soekarno, Jepang itu adalah pihak yang berjasa ya pada saat pengusiran Belanda. Iya betul, karena yang telah mengalahkan Belanda gitu. Sehingga apapun kata Jepang ya Soekarno percaya pada Jepang. Itu kurang lebih perbedaan pendapatnya. Sehingga terpaksa harus diculik. Yang ingin saya tahu, dari mana golongan muda tahu bahwa Jepang telah kalah. Padahal Jepang menutup akses informasi. Coba, dari mana kira-kira? Dulu kira-kira media berita itu apa? Media informasi. Dari radio. Ya? Dari radio. Radio. Kan ditutup oleh Jepang radionya. Apa coba kira-kira kalau sebagai golongan muda, kalau ada wifi misalnya di akunnya ditutup misalnya, kira-kira passwordnya dirahasiakan. Kira-kira kalau golongan muda bagaimana caranya? Kan golongan muda saya sebut sebagai golongan yang bisa melakukan segalanya ya demi sebuah perubahan. Ketika pemerintahan Jepang bisa menutup akses, kira-kira bagaimana kalau golongan muda itu responnya? Ketika rumah Anda dikunci misalnya oleh orang tua Anda, padahal Anda mau mengambil sesuatu di rumah, kira-kira ada apa? Apakah dia hanya diam di rumah, di luar rumah? Menunggu Anda kelaparan misalnya karena rumah masih dikunci. Mencari jalan keluar lain, Pak. Ya apa coba kira-kira? Ini ada jaringan wifi misalnya, akunnya ditutup atau passwordnya ditutup. Nah kalau orang yang kreatif atau yang golongan muda biasanya bagaimana? Apakah pasrah misalnya? Oke lah, kita tunggu aja misalnya. Ini dibobol, Pak. Iya itu maksudnya ya. Jadi golongan muda itu berhasil membobol jaringan radio yang ditutup oleh Jepang. Ya. Jadi Anda harus bisa berpikir seperti itu ya golongan muda itu. Apalagi ini demi keutuhan bersama. Oke lah, masuk ke proklamasi. Apa itu proklamasi? Dari sisi hukum dan politik. Coba Salsabila bisa bantu? Apa itu proklamasi? Abdul Hamid, apa proklamasi? Pak, izin menjawab saya. Oke, Rizky Lukman. Proklamasi yaitu pemberitahuan kemerdekaan warga Indonesia.
pemberitahuan. Pemberitahuan. Bagaimana memberitahukannya? Lewat itu apa yang dibacakan surat oleh Apa namanya? Soekarno. Yang dibacakan Soekarno apa? Surat apa lupa lagi. Yang Teks. surat kemerdekaan, proklamasi. Ya, apa namanya? Teks. Teks proklamasi. Teks proklamasi. Ya. Coba bacakan teks proklamasi. Yang Anda ingat ya. Dengan ini saya menyatakan gimana lupa lagi ke sananya Pak. Nah, ada pernyataan kemerdekaan. Kemerdekaan. Ya. Terus setelah itu kalimat akhirnya apa? Ada yang dinamakan nama tempat dan nama tanggalnya. Oke, terima kasih ya, Rizky. Coba yang lebih lengkap siapa yang mau membacakan teks proklamasi? Terakhir ini ya. Kita bahas sampai sini dulu, sampai proklamasi. Tolong ya bab kelas A kasih tahu bahwa minggu depan kita selesaikan setelah proklamasi. Biar selesai gitu ya bab 2. Dan harus saya bahas secara detail gitu ya. Jadi ada 2 makna dari teks proklamasi. Yang pertama adalah pernyataan kemerdekaan ya. Jadi proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan itu kan pernyataan kemerdekaan. Dan setelah merdeka kita ngapain ya? Segera negara dibentuk. Negara bentuk. Segera negara dibentuk. Jangan cepat, kan dalam tempo yang dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi jangan leha-leha ya. Bisi datang Belanda kan gitu istilahnya ya. Nah, teks proklamasi ini sebenarnya sudah yang akan dibacakan oleh Soekarno-Hatta itu sudah ada disiapkan, yaitu di sini, yaitu Piagam Jakarta atau pembukaan. Tetapi ini kepanjangan. Sehingga teks proklamasi ini ya, meringkas atau ringkasan dari pembukaan, atau pembukaan adalah gambaran terperinci dari teks proklamasi. Berbicara pernyataan kemerdekaan ini kita lihat ya, dari 3 pertanyaan di sini. Apa kemerdekaan? Untuk apa? Dan siapa yang memerdekakan? Sementara untuk pembentukan negara ada 2 pertanyaan ya. Apa bentuknya? Apa dasarnya? Siap. Coba siapa yang bisa menjawab? Ayo silakan. Apa kemerdekaan? Erpina? Kemerdekaan itu bebas dari penjajahan negara asing, Pak. Oke, betul. Tapi ini kan kita sedang membahas hubungan antara ini ya, antara teks proklamasi dan pembukaan UUD 45. Ini jawabannya ada di alinea 1, ini alinea 2, ini alinea 3, ini alinea 4. Jadi tentang kemerdekaan itu dijawab oleh alinea 1. Untuk apa di alinea kedua dan siapa di alinea 3. Gimana coba? Siapa? Anda tinggal lihat aja pembukaan. Yogi coba. Apa kemerdekaan menurut pembukaan? Bisa? Nggak bisa? Iya, Pak. Apa Ialah kemerdekaan? hak segala bangsa. Hak segala Hak segala bangsa. bangsa. Itu kan itu. Jadi hak. Kenapa kita merdeka itu hak ya. Kita nggak peduli misalnya Jepang, nggak peduli Belanda. Mereka yang memperebutkan kita. Tapi kita punya hak untuk merdeka. Karena alasannya kan dijelaskan lagi. Karena penjajahan di atasnya harus dihapuskan.
Jadi hak ya. Makanya perempuan harus tahu. Apalagi kan perempuan biasanya punya hak, ingin haknya tinggi-tinggi ya. Yang kedua, siapa coba Nafisa? Untuk apa merdeka? Setelah merdeka kita mau ngapain? Ini di alinea kedua. Supaya bagaimana merdeka itu? Yang bersatu, berdaulat. Iya, setelah Itu merdeka yaitu bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. makmur. Kita mau berdaulat nggak sebagai sebuah negara? Mau sejahtera nggak, adil, makmur? Mau. Iya, kuncinya bersatu dulu ya. Jangan aing-aingan, ulah aing-aingan kata orang Sunda itu. Karena kalau aing-aingan bakal sia-sia. Betul nggak? Aing-aingan sia-sia ya, kasar ya, gagal lagi. Jadi kalau kita masih saling menyalahkan, masih saling menuduh, ya, tidak mau menerima perbedaan, yang berbeda pendapat dihukum misalnya ya, berarti kita belum bisa bersatu gitu ya, masih merasa paling benar, yang berkuasa merasa paling benar misalnya. Padahal bersatu itu bukan berarti menyamakan pandangan, menyamakan ideologi, menyamakan persepsi, tapi memanage perbedaan. Kita para ASEA saling menyalahkan satu sama lain, datanglah kepentingan asing sehingga kita tidak berdaulat kan. Apalagi adil makmur, karena kekuasaan kita bukan di tangan anak bangsa sendiri gitu kan, sehingga tidak adil makmur. Itu kurang lebih ya. Jadi penting kita memaknai persatuan. Pancasila pun lahir bukan karena persamaan pendapat ya. Anda lihat aja di Piagam Jakarta maupun di sidang-sidang BPUPK maupun nanti PPKI. Mereka karena berbeda pendapat lalu bermusyawarah, muncullah makna persatuan itu ya. Setelah berbeda pendapat dikemukakan, jangan dihukum yang berbeda pendapat itu ya. Itu seperti itu idealnya. Dan yang ketiga, siapa yang memerdekakan bangsa kita? Yang membuat kita merdeka itu siapa? Ya? Yang membuat kita merdeka siapa? Berkat rahmat dari Allah dan dengan didorongkan oleh keinginan. Oke, jadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kenapa? Kita merdeka karena berkat rahmat Allah. Sebagai, apakah kita pernah berjuang nggak melawan Belanda? Pernah berjuang? Coba yang lainnya bisa bantu. Berjuang nggak? Berhasil nggak kita mengusir Belanda? Yang berhasil mengusir Belanda siapa? Berhasil, Pak. Siapa yang berhasil mengalahkan Belanda? Apakah Indonesia? Jepang. Coba di mana ada bukti kita mengusir Belanda? Enggak, Jepang yang mengalahkan Belanda itu. Yang mengusir Jepang siapa? Yang berhasil mengalahkan Jepang? Apakah sekutu? Belanda, Amerika, ya, Inggris, teman-temannya Belanda. Berarti kita dijajah oleh dua negara yang berbeda, tidak pernah kita kalahkan secara perjuangan, ya. Tapi kenapa kita bisa merdeka? Itulah kita menyatakan bahwa kita merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Betul kita ini berjuang, ya, berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa perjuangan yang disertai doa, kata Roma Irama itu, ya. Tapi kan itu bentuk ikhtiar manusia, ya. Anda berikhtiar, kita berjuang, Anda untuk hidup, untuk menjamin masa depan. Tugasnya hanya berjuang. Urusan rezeki, urusan hasil, biarlah Allah yang menentukan. Itulah kenapa kita menyatakan merdeka pun karena memang berkat rahmat Allah. Ya. Kita bukan berarti tidak berjuang, tapi sudah ikhtiar. Hasilnya adalah Allah yang menentukan. Itu bukti negara yang religius. Ya. Kita bukan negara sekuler. Dan yang kedua, yang berikutnya adalah di alinea keempat menjawab tentang bentuknya apa, ya. Coba bentuk negara kita apa dalam alinea keempat? Yang terbentuk dalam satu susunan negara kesatuan, ya, Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar pada, nah ini ada dua kan, bentuknya Republik Kesatuan dan dasarnya apa? Dasarnya apa negara kita? Alinea keempat yang berdasar pada Pancasila. Tuhan yang Maha Esa. Itulah
ketuhanan yang Maha Esa dan selanjutnya. Kenapa Nasrullah bilang Pancasila? Muhammad Nasrullah. Gak apa-apa, kamu bilang Pancasila. Coba jelaskan. Ulang, Pak. Tadi kan barusan kamu bilang Pancasila ya? Dasarnya Pancasila. Ya. Apakah dalam alinea keempat dibahas nggak Pancasila, disebutkan Pancasila? Disebutkan, Pak. Coba, kata Pancasila disebut, ada nggak dalam alinea keempat? Yang berdasar pada Pancasila misalnya. Ketuhanan. Ya, enggak, yang saya tanyakan, apakah dituliskan Pancasilanya? Kata Pancasilanya? Enggak, Pak. Enggak. Kenapa? Padahal itu adalah rumusan negara. Berarti yang dituliskan hanya apanya saja? Hanya poin-poinnya saja, Pak. Iya, kok hanya rumusan-rumusannya. Tapi itu Iya. betul ya. Kalau kita bertanya, di mana kita tahu bahwa Pancasila itu dasar negara, yaitu rumusan-rumusan yang disepakati di pembukaan. Ya. Jadi apa yang berlaku undang-undang dasarnya dan apa pembukaannya, itulah Pancasila yang sah. Makanya kita nanti akan bertemu dengan RIS ya, dan bertemu dengan UUD 50. Minggu depan kita bahas lagi ya setelah PPKI. Dan kita akan tahu gitu kan, itulah Pancasila gitu kan ya. Tidak perlu tahu, tidak perlu dikatakan. Sama dengan Amerika Serikat itu liberal, tapi enggak ditulis bahwa negara Amerika berdasar pada liberal. Sama kita pun seperti itu. Hanya dalam hati, mungkin hanya dalam nuansa-nuansa, rumusan-rumusannya bernuansa Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan dan sebagainya. Oke lah, minggu depan kita selesaikan bab 2 ya. Anda pelajari sambil pertanyaannya juga Anda koreksi lagi tugas-tugasnya tentang PPKI ya. Yang setelah proklamasi, kemudian RIS, UUDS 50, Pemilu 55, Dekret Presiden, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya duluan ya. Terima kasih, Pak.